بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah faslun salatul kusuf. Apa itu salatul kusuf? Salat yang dilakukan ketika gerhana matahari dan gerhana bulan, dikenal dengan salatul kusuf. Kusuf di sana bentuk kusuf atau kusyuf bisin. Sunnatul muakkadatun fa in fatat lam taqda wa yusalli li khusufi syamsi wa khusufil qamar rak'atin fi kulli rak'ah qiyaman yutilu rak'ah fihima wa ruk'ani yutilu tasbih fihima duna sujud wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Salatul kusuf hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ketika terluput darinya salatul kusuf, karena salatul kusuf itu diikat dengan gerhana. Ketika hilang gerhana tersebut, maka hilang dari hukum salat. Ini diantara salat dawatil asbab. Ketika kita masuk dalam masjid, kita salat tahiyatul masjid. Namun ketika kita tidak masuk ke dalam masjid, tidak perlu salat tahiyatul masjid. Dan begitu juga salatul kusuf adalah salat yang dilakukan ketika kapan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan ketika terluput dari salat tersebut, maka tidak ada keharusan bagi dia untuk mengqadanya. Dan salatul kusuf adalah salat kusuf matahari dan bulan, dilakukan 2 rakaat. Setiap 1 rakaat ada 2 berdiri, yang berdirinya dengan bacaan yang panjang pada keduanya, dan dia memiliki 2 ruku. Yutilu tasbih, dia memperbanyak tasbih di dalam rukunya duna sujud, maksudnya bukan dalam sujud dia bertasbih, bertasbihnya di dalam ruku. Wa yakhtub ba'daha khutbatain, dan dia berkhutbah dengan 2 khutbah. Baik, saya ulangi. Kaifiyatu salatul kusuf. Yang pertama, dia berdiri bertakbir Allahu Akbar. Kemudian dia membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan membaca ayat yang panjang. Setelahnya dia ruku. Setelah dia ruku, dia berdiri lagi. Berdiri bukan berdiri i'tidal seperti kita salat biasa, tapi berdiri untuk membaca Al-Fatihah yang kedua dan juga membaca ayat. Setelah dia membaca ayat, baru setelahnya dia sujud. Paham? Sujud seperti biasa, 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian dia bangkit dari ruku, dari sujudnya, dia membaca Al-Fatihah dan membaca ayat yang panjang. Kemudian setelahnya dia ruku lagi. Setelah dia ruku, dia bangkit dari rukunya, dia apa? Dia salat. Seperti dia membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian dia ruku lagi, setelah dia ruku, dia bangkit dari rukunya, i'tidal, kemudian baru dia sujud. Jadi sujudnya ada berapa sujud? Ada berapa sujud? Ada 4 sujud. Ada berapa ruku? Ada 4 ruku. Ada berapa Al-Fatihah? Ada 4 Al-Fatihah. Ada berapa ayat panjang? Ada 4 ayat panjang. Ada berapa duduk di antara 2 sujud? 2. Paham? Baik, kita praktek. Nah, indah ya Ridho. Praktekkan salat kusuf yang saya sebutkan tadi. Menghadap ke sana saja.
menghadap ke dinding. Pertama bertakbir, Allahu Akbar. Terus, tunggu baca Al-Fatihah dulu. Membaca Al-Fatihah, udah. Setelah baca Al-Fatihah baca ayat yang panjang. Kemudian ruku. Dia ruku dengan ruku yang panjang. Ya, kemudian bagi dari rukunya. Apa dibaca ketika bagi ruku? Ketika bagi ruku baca apa? Tetap sami'allahu liman hamidah. Terus baca Al-Fatihah terus. Terus. Kemudian ruku lagi. Paham? Kemudian bagi dari ruku terus. Terus sujud. Terus baca apa? Terus 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 ruku lagi. Terus ayo. Udah. Terus sudah tasyahud. Terus salam. Paham semuanya? Muhammad, coba praktek. Muhammad yang praktek. Aprizal yang komando. Komando situ Aprizal. Biar dijelaskan sekalian ke jamaah. Yang pertama, Aprizal. Kasih tahu sama jamaah ngapain tuh? Pendek atau panjang? Yang panjang. Terus? Doa ibtidal. I'tidal. Salam. Masya Allah. Bisa kalau Untuk bisa praktek ya? Bisa ya? Paham semuanya tentang salatul kusuf? Ada berapa Al-Fatihah dalam salatul kusuf? 4 Al-Fatihah. Ada berapa ruku? 4 ruku. Ada berapa sujud? 4 sujud. Ada berapa duduk di antara 2 sujud? 2. Ya, jadi sujudnya tidak berbeda dengan sujud di salat subuh, cuman yang berbedanya hanya di ruku saja. Ya, rukunya 2 kali di rakaat yang pertama, di rakaat kedua juga ruku 2 kali. Ya, dan ini harus dipelajari ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ya, ketika seseorang itu jauh dari ilmu, hanya masalah yang sebenarnya masalah itu sudah maklum di dalam agama,
Namun karena jauhnya manusia dari ilmu di hari Jumat, ya membaca alif lam mim sajadah, kemudian ada sujud tilawah, bingung orang. Ini masjidnya sudah sesat ini masjid. Masa ada sekian kali sujud dalam salat? Padahal ini sesuatu yang maklum, ya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca bersujud ketika sujud tilawah. Dan saya juga bingung, di mahat kita kenapa enggak baca sujud tilawah? Ada sujud? Hah? Kadang-kadang itu sunnah dari sunnah Rasul, sujud. Yang jadi imam sujud siapa? Komandan imam sekarang? Hah? Sultan. Nah, mana Sultan? Ya Sultan, sujud ya. Dikomandoi para imam sujud. Itu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti ya karena enggak pernah sujud, nanti ada di antara santri berdakwah di kampung. Wah, enggak ada, itu mahat sunnah aja enggak sujud. Wah, ini bahaya ini sudah. Ya, sudah menjadi timbangan kebenaran apa yang dibuat di mahat, enggak dibuat di mahat enggak sunnah, ini kan lucu kan? Itu bukan metode Ahlus Sunnah di dalam berdalil. Ahlus Sunnah berdalil bukan perbuatan orang, bukan pesantren. Ahlus Sunnah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti kitanya enggak menjalankan sunnah, bukan sunnahnya yang enggak ada, kitanya enggak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Baik. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang secara teorinya. Setidaknya sudah praktek antum sudah faham bagaimana salatul kusuf. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadlu barakallahu fikum.